Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bari Anandanu Wibowo dengan NIM 17105110003. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang penerapan algoritma SVM untuk klasifikasi tingkat keganasan hama pada tanaman padi. Studi kasus Dinas Pertanian Kabupaten Kerinci. Sebelumnya, saya perkenalkan kelompok kami ada Dini Nursafitri, saya sendiri, Rifki Priambudi, Panji Anum Bayu Aji Herlambang, dan Clarissa Nabila. Dalam presentasi ini, kami akan membahas pendahuluan, metodologi, library atau fungsi yang digunakan, hasil atau output program, analisis, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Nama saya Panjandom Boji Herlambang dengan NIM 17105111012. Sebuah jurnal dengan judul Penerapan Algoritma C4-5 untuk klasifikasi tingkat keganasan hama pada tanaman padi, studi kasus Dinas Pertanian Kabupaten Kerinci menunjukkan bagaimana sebuah data diproses dan diolah sehingga dapat menghasilkan suatu prediksi atau keputusan bahwa hama tersebut dapat diklasifikasikan sebagai hama yang ganas atau tidak ganas pada tanaman padi. Poin berikutnya adalah fokus yang dilakukan. Fokus yang dilakukan pada tugas ini merupakan mendapatkan hasil akurasi yang lebih baik dan stabil sehingga dilakukan perubahan pada metode klasifikasi sebelumnya yang menggunakan algoritma C4.5 menjadi algoritma support vector machine dengan kernel linear serta dilakukan seleksi fitur yang terdapat pada data agar data lebih efisien dalam waktu komputasi. Saya Dini Nursafitri dengan NIM 17105110001 akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan pada tugas ini. Metode penelitian di sini berisikan flowchart yang menjelaskan alur bagaimana kami mengolah dataset hama ini. Pada tahapan awal di sini dilakukan dengan menginput dataset hama yang berisikan fitur serta kelas. Fitur di sini itu terdapat nama hama, jumlah populasi, berkembang biak, masa berkembang biak, serta tingkat kerusakan. Serta kelasnya di sini itu diberi nama dengan keganasan. Kemudian kami memisahkan data fitur dengan kelas dari dataset tersebut. Selanjutnya, jika ingin melakukan seleksi fitur, maka akan dilanjutkan dengan proses pembagian data test dan data train. Namun di sini kami tidak melakukan seleksi fitur terlebih dahulu sehingga kami melakukan tahapan pra-proses data fitur dengan metode normalisasi min-max. Seleksi fitur di sini akan kami lakukan setelah melakukan evaluasi hasil testing. Setelah melakukan tahapan pra-proses, selanjutnya dilakukan pembagian data untuk dilakukan testing dan training dengan menggunakan metode K-fold cross validation yang memiliki nilai K sama dengan 3, yang artinya akan dibagi data menjadi 3 data train dan 3 data test. Lalu tahapan berikutnya adalah membuat model yang menggunakan metode klasifikasi algoritma SVM dengan kernel linear. Selanjutnya dilakukan pelatihan pada data train dengan model tersebut. Lalu melakukan training data dengan melakukan prediksi terhadap data test. Selanjutnya pada tahapan akhir dilakukan evaluasi hasil testing dengan menghitung akurasi dari ketepatan klasifikasi. Nah, setelah melakukan evaluasi hasil testing, di sini kami baru melakukan seleksi fitur. Di mana seleksi fitur di sini kami menggunakan metode backward selection, yaitu teknik seleksi fitur yang diinisiasi dengan menggunakan semua fitur. Kemudian membuang fitur satu demi satu pada setiap iterasinya yang tidak menghasilkan akurasi lebih rendah dari sebelum dilakukan penghapusan fitur tersebut, sehingga mendapatkan fitur yang memiliki akurasi tinggi. Nama saya Rifki Priambudi dengan NIM 17105111007 akan menjelaskan poin tentang library atau fungsi yang digunakan dalam proyek kali ini. Library atau fungsi yang kami gunakan terdapat 6 bagian, yaitu yang pertama adalah library import pandas, yang kedua adalah from scalar processing import min-max scalar, yang ketiga adalah import numpy as np,
Yang keempat adalah from scalar model selection import stratified scaffold. Yang kelima adalah from scalar SVM import SVG. Yang keenam adalah from scalar import matrix. Nah, untuk yang pertama itu adalah import pandas. Import pandas ini berfungsi untuk membaca suatu dataset dari file dengan berbagai macam format seperti CSV, TXT, dan format lainnya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi dari from scalar processing import min-max scalar adalah untuk scaling atau melakukan normalisasi data menggunakan min-max. Karena di sini kami menormalisasi data awalnya itu menggunakan metode min-max. Jadi makanya menggunakan fungsi atau library ini. Kemudian adalah yang ketiga adalah import numpy as np berfungsi untuk operasi vektor dan matriks dalam keperluan analisis data. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah from scalar model selection import stratified scaffold. Nah, fungsinya ini adalah untuk membuat pembagian data test dan train dengan metode scaffold dan cross validation, di mana data tersebut dibagi sesuai yang kita inginkan. Misalkan seperti berapa persen dan berapa persen data yang akan digunakan sebagai testing dan sebagai data ujinya. Kemudian selanjutnya adalah from scalar SVM import SVG. Nah, fungsi dari from scalar SVM import SVG ini yaitu untuk digunakan metode klasifikasi SVM, Support Vector Machine, dimana kalau kita menggunakan metode tersebut atau metode SVM tersebut, kita harus menggunakan library-nya terlebih dahulu, yaitu from scalar SVM import SVG. Di sini kami memilih metode ini karena dinilai yang paling sesuai. Kemudian yang keenam atau terakhir adalah from scalar import matrix, yaitu berfungsi untuk menampilkan matriks untuk menghitung akurasi dan mendapatkan confusion matrix. Jadi tidak hanya menampilkan tetapi juga menghitung akurasi dan mendapatkan confusion matriksnya, sehingga dapat ditampilkan data tersebut dalam bentuk matriks yang tentunya sesuai dengan akurasi dan perhitungannya. Nah, kemudian untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Karisa Nabila dengan NIM 17105111042. Saya akan menjelaskan tentang hasil analisis dari evaluasi testing yang dilakukan. Berikut ini tabel dari hasil evaluasi testing. Terdapat 5 tabel dari hasil 5 kali dilakukannya running program. Berikut ini grafik dari hasil evaluasi testing. Analisis klasifikasi. Pada dataset hama yang telah dipreproses dengan normalisasi metode min-max serta pembagian data dengan metode k-fold cross validation yang memiliki nilai K sama dengan 3, artinya akan dibagi rata menjadi 3 data train dan data test, kemudian diklasifikasikan menggunakan algoritma SVM dengan fungsi kernel linear dan lakukan running program sebanyak 5 kali untuk dijadikan pembanding. Berdasarkan hasil evaluasi testing, dapat dilihat bahwa ketika menggunakan metode SVM, akurasi yang diperoleh setiap fold dan setiap running adalah sama dengan nilai 1 atau 100% akurasi, yang artinya bahwa setiap iterasi percobaan hasilnya stabil, serta menunjukkan bahwa metode ini menghasilkan nilai akurasi yang lebih baik dan ketepatan dalam melakukan prediksi klasifikasi pada dataset. Nilai recall merupakan rasio antara prediksi kelas ganas yang benar diklasifikasikan sebagai kelas ganas dengan seluruh sampel kelas ganas. Pada tabel menunjukkan nilai recall adalah 1 atau 100%, yang berarti data yang diprediksi sebagai kelas ganas benar diklasifikasikan sebagai kelas ganas. Nilai presisi merupakan rasio antara prediksi kelas ganas yang benar diklasifikasikan sebagai kelas ganas dengan seluruh prediksi kelas ganas. Pada tabel menunjukkan nilai presisi adalah 1 atau 100%, yang berarti data yang diprediksi sebagai kelas ganas benar diklasifikasikan sebagai kelas ganas. Nilai F1 score merupakan
rata-rata dari recall dan presisi yang digunakan untuk membuat model klasifikasi dan keseimbangan recall dan presisi secara optimal. Pada tabel menunjukkan nilai F1 score adalah 1 atau 100%, yang berarti data yang diprediksi memiliki keseimbangan antara recall dan presisi. Kemudian, hasil dan output program. Setelah melakukan seleksi fitur dengan menggunakan metode backward selection, diperoleh hasil berikut. Pada iterasi pertama, fitur berkembang biak, masa berkembang biak, dan tingkat kerusakan dipilih untuk iterasi berikutnya, karena mempunyai akurasi 1 atau 100%. Pada iterasi kedua, fitur yang digunakan adalah masa berkembang biak dan tingkat kerusakan, karena memperoleh akurasi sebesar 1 atau 100%. Kemudian, untuk iterasi ketiga, yang dipilih adalah tingkat kerusakan, karena mempunyai akurasi sebesar 1 atau 100%. Berdasarkan seleksi fitur tersebut, menunjukkan bahwa klasifikasi ini hanya memerlukan fitur tingkat kerusakan, karena dengan fitur itu saja sudah menghasilkan akurasi yang baik, yaitu 100%, sehingga dapat mengurangi redundansi. Mendapatkan kombinasi fitur yang memberikan kinerja terbaik, dapat meningkatkan akurasi dengan mengurangi dimensi data dan fitur-fitur yang tidak relevan, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dari komputasi algoritma. Bab 4, kesimpulan dan saran. Poin pertama adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah, klasifikasi tingkat keganasan hama pada tanaman padi menggunakan algoritma support vector machine dengan kernel linear menghasilkan akurasi yang baik, yaitu 100%. Hal itu menunjukkan keakuratan dan ketetapan prediksi serta klasifikasi yang dilakukan. Yang kedua adalah seleksi fitur yang digunakan dengan metode backward selection, menunjukkan hasil bahwa klasifikasi ini hanya memerlukan fitur tingkat kerusakan karena sudah menghasilkan akurasi yang baik, itu 100%, sehingga dapat mengurangi redundansi, mendapatkan kombinasi fitur yang memberikan kinerja terbaik, dapat meningkatkan akurasi dengan mengurangi dimensi data dan fitur-fitur yang tidak relevan, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dari komputasi algoritma. Kemudian adalah saran. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama adalah, berdasarkan hasil-hasil seleksi fitur yang dilakukan, maka disarankan untuk melakukan klasifikasi tingkat keganasan hama pada tanaman padi hanya menggunakan satu fitur, yaitu fitur tingkat kerusakan. Yang kedua adalah, perlu dilakukan penambahan data pada dataset hama.csv yang akan digunakan. Hal ini dilakukan agar menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat dan terpercaya. Daftar pustaka yang kami gunakan adalah penerapan algoritma C45 untuk klasifikasi tingkat keganasan hama pada tanaman padi, studi kasus Dinas Pertanian Kabupaten Kerinci, serta penerapan metode klasifikasi super vector machine pada data akreditasi sekolah dasar di Kabupaten Magelang, serta kita menggunakan kode Politan untuk library Python Data Science. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.